1281 terhanyut. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, sungai arus balik mengalir tanpa suara. Semakin jauh mereka maju, permukaan sungai semakin tenang. Namun, bagi para perenang, sungai arus balik bagaikan air pasang yang deras, air itu menentang semua pikiran untuk terus maju. Kehancuran tubuh tidaklah menakutkan, kehancuran pikiran dan jiwalah yang menakutkan. Di masa lalu, bahkan Renzu gagal di sungai arus balik. Para dewa Gu ini melakukan hal yang sama seperti Renzu sekarang. Sialan, aku tidak bisa melanjutkan lagi. Pada saat berikutnya, Yu Yiyezi mencapai batasnya, dia tidak bisa melanjutkan lagi, dia terhanyut oleh air pasang. Dan Dewa Gu benua tengah kedua, diikuti oleh yang ketiga. Si Zheng Yi mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi dia gagal dan terhanyut oleh sungai arus balik. Bu Zhenzi tidak mau, tetapi dia hanya bisa hanyut. Bichen Tian dan yang lainnya menunjukkan ekspresi buruk saat setiap Dewa Gu benua tengah tersingkir. Tidak lama kemudian, dari para Dewa Gu benua tengah, hanya Wei Ling yang peringkat 8 yang tersisa. Mampu mencapai peringkat 8, dia benar-benar memiliki tekad yang mengejutkan. Wei Ling yang menunjukkan dasar dari seorang ahli hebat peringkat 8. Adapun para Dewa Gu yang tersapu, mereka semua dikumpulkan oleh Bichen Tian dan kembali ke kelompok. Mereka tidak dihalangi oleh leluhur tua Sue Hu, atau musang pemanjang kehidupan ekor anjing Mao Liqiu. Mengapa para Dewa Gu kita semua tersapu, tetapi orang-orang acak ini masih berada di dalam sungai? Beberapa Dewa Gu benua tengah sangat tidak senang terhadap kelompok Ying Wu Xie dan Fang Yuan. Pada peringkat 6 saja, tekad mereka benar-benar mengejutkan. Tetapi kita semua dikalahkan, mereka akan segera gagal. Seorang Dewa Gu benua tengah yang baru saja tersapu keluar dari sungai berkata. Tetapi mereka tidak berhasil melihat Fang Yuan atau Ying Wu Xie gagal, sebelum situasi terjadi di sekitar Ma Hongyun. Ma Hongyun, yang berenang maju, tersedak air sungai saat dia hampir tersapu. Hati-hati, Bichen Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ying Wu Xie sangat gembira, tetapi segera, Ma Hongyun terus berenang maju, menggerakkan lengannya. Itu hanya ketakutan. Gadis itu, hehe, tekadnya juga mengejutkan. Mao Liqiu dapat melihat detail yang halus. Pada saat yang genting, Zhao Lianyun telah membantu Ma Hongyun dan menstabilkan kondisinya. Sebenarnya, setelah sungai arus balik kembali normal, permukaan sungai menjadi halus, tidak terlalu menguji stamina fisik seseorang. Terutama ke arah hulu, sungai menjadi lebih dangkal, tetapi daya pantulnya terhadap tekad dan energi mental menjadi lebih kuat. Hongyun, kita tidak bisa dipisahkan lagi. Tahukah kau, agar bisa bersamamu lagi, berapa banyak yang telah kualami, berapa banyak kesulitan yang telah kulalui, dan berapa banyak yang telah kuhilangkan. Zhao Lianyun telah kehilangan suaranya dan tidak dapat berbicara, tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki energi seperti itu. Tubuhnya yang tua melepaskan kekuatan yang bahkan Zhao Lianyun tidak percaya dia miliki. Zhao Lianyun telah melupakan stamina dan usianya, dia hanya ingin bersama dengan Ma Hongyun. Bahkan jika mereka berenang untuk hidup mereka, dan bahkan tidak dapat saling memandang. Bahkan jika dia tidak dapat berbicara, dan bahaya ada tepat di belakang mereka. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, aku harus bertahan. Setiap menit dan detik yang kuhabiskan bersamanya, berjuang bersamanya, terlepas dari situasinya, aku tidak pernah sebahagia ini. Ma Hongyun dan Zhao Lianyun terus bergerak maju, meskipun mereka lambat, situasinya mulai stabil. Itu hanya ketakutan, Bichen Tian dan Dewa Gu benua tengah lainnya, dan bahkan Float Extremity dan Black Extremity, hati mereka bergetar karena keterkejutan. Leluhur tua Sue Hu mendengus dingin, dia tidak menyembunyikan kekecewaannya. Para dewa menyaksikan sungai arus balik, setiap tindakan menyebabkan emosi yang dalam terbentuk di hati mereka. Meskipun beberapa dari mereka adalah eksistensi peringkat 8, dan meskipun Dewa Gu peringkat 6 dan 7 adalah ahli di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, elit di wilayah mereka. Bahkan tubuh zombie abadiku merasa lelah. Ying Wu Xie tersenyum pahit. Raja sejati Gunung Ungu berada di kepalanya, menarik rambut Ying Wu Xie, dia menyebabkan keributan saat dia menangis atau tertawa sesekali. Aku hanya jiwa yang terbelah dari tubuh utama, aku sudah lama tidak hidup. Tetapi sejak hidup kembali, aku tahu bahwa aku memiliki tanggung jawabku sendiri. Saat ini, Tuan Ungu gila,
aku tidak bisa mengabaikannya, dia mungkin akan tersedak sampai mati di sungai, aku satu-satunya harapan Sekte Bayangan. Bahkan jika aku mati karena kelelahan di sini, aku tidak bisa menyerah. Hanya dengan menangkap Zhao Lianyun dan Ma Hongyun, aku bisa mengulur waktu sampai Tuan Ungu bangkit lagi. Tugasnya membuat Ying Wuxie bertahan. Bai Ningbing menggertakkan giginya, dadanya naik turun. Hehehe, dia bahkan tertawa pelan, wajahnya berubah, kegembiraan terpancar di matanya. Menyenangkan, ini benar-benar mengasyikkan. Di sungai arus balik, aku telah mengalami jenis kegembiraan baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ini adalah jalan yang pernah dilalui Rensu. Menarik, ini terlalu menarik. Bahkan jika aku gagal, perjalanan ini sepadan. Bahkan jika aku mati, hidup ini sepadan. Hei Loulan dipenuhi amarah. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Bagaimana aku bisa berhenti di sini? Ibu, aku belum membalaskan dendammu. Aku belum membunuh pria itu dengan tanganku sendiri. Aku harus bertahan. Hei Loulan gemetar, dia menunjukkan tekad yang kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa orang tidak bisa bertahan. Apakah kegembiraanku akan berakhir di sini? Aku, belum, membalas dendam. Bai Ningbing dan Hei Loulan kehabisan energi, mereka hanyut. Namun keselamatan mereka terjamin, leluhur tua Sueho sudah menunggu mereka di luar. Dengan cara ini, hanya ada 6 orang yang tersisa di sungai arus balik. Ma Hongyun dan Zhao Lianyun masih di tempat pertama. Ying Wuxie dan Raja Sejati Gunung Ungu yang gila berada di urutan kedua. Fang Yuan berada di urutan ketiga. Wei Ling yang berada di urutan keempat. Masih ada harapan. Saat ini, harapan leluhur tua Sueho tertuju pada Ying Wuxie. Selama Ying Wuxie menangkap Ma dan Zhao, pihak leluhur tua Sueho akan memperoleh inisiatif. Mereka akan mampu mengancam Bi Chen Tian dan yang lainnya, serta musang pemanjang kehidupan ekor anjing milik Longevity Heaven. Namun, jika Ma Hongyun dan Zhao Lianyun tersapu, maka semua orang akan memiliki kesempatan, pertempuran besar akan terjadi, tidak jelas siapa yang akan menang. Itu akan bergantung pada kekuatan dan juga keberuntungan mereka. Tuan Wei Ling Yang, itu akan bergantung padamu sekarang. Pikir Bi Chen Tian, dia mengepalkan tinjunya yang penuh keringat. Musang pemanjang kehidupan ekor anjing itu tertawa. Matanya menatap sungai, memikirkan sesuatu. Kemuliaan pengadilan surgawi, sesaat kemudian, Wei Ling yang mendesah keras saat dia mencapai batasnya, meskipun dia tidak mau, dia tersapu oleh sungai arus balik. Para dewagu benua tengah terkejut, mereka benar-benar tercengang. Seseorang berteriak tak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Tuan Wei Ling yang adalah dewagu peringkat 8, bagaimana dia bisa kalah dari orang-orang ini? Berenang di sungai arus balik tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi, itu tergantung pada kemauanmu. Seseorang menjelaskan, dewagu benua tengah terdiam, apakah ini berarti dewagu benua tengah peringkat 8 yang hebat? Kemauan Wei Ling yang lebih rendah dari orang-orang ini. Bi Chen Tian perlahan berbicara, jangan lupa, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun telah beristirahat di gundukan terapung sebelumnya. Menurut informasi, mereka bahkan punya buah untuk dimakan. Ketika sungai arus balik menelan semuanya, mereka berada di depan, para dewagu di belakang mereka juga mengalami banyak perjuangan, stamina dan tekad mereka terkuras habis. Para dewa abadi benua tengah akhirnya sadar. Itu benar, meskipun Tuan Wei Ling yang kalah, jika mereka memiliki titik awal yang sama, dia pasti akan menjadi pemenangnya. Berkat kata-kata Bi Chen Tian, moral para dewa abadi benua tengah menjadi stabil. Bi Chen Tian tidak berekspresi, suasana hatinya sedang berat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bi Chen Tian ragu-ragu. Kelompok benua tengah memiliki kerugian besar. Pilihan yang bijaksana adalah mundur dan mempertahankan kekuatan mereka. Mereka bisa pergi ke surga hitam dan mencoba bertemu dengan Myriad Tidal Dragon, menggunakan rumah dewa abadi untuk melihat apakah mereka dapat membalikkan keadaan. Ada pilihan ketiga, yaitu tetap di sini dan memperebutkan Ma dan Zhao dengan leluhur tua Sueho dan musang pemanjang kehidupan ekor anjing. Kita harus membicarakan ini setelah Wei Ling yang kembali. Ini adalah masalah besar, Bi Chen Tian tidak dapat membuat keputusan, dia bukan pemimpinnya, Wei Ling yanglah pemimpinnya. Namun saat mereka menunggu, perubahan lain terjadi di sungai arus balik. Aku tidak akan menyerah. Ying Wuxie berteriak sambil mengangkat kepalanya,
tetapi sungai arus balik menelannya saat dia tersapu. Apakah ini akhirnya berakhir? Ying Wuxie, matilah. Fang Yuan berteriak dalam hati, dia telah menunggu saat ini sejak lama. Dia bertabrakan dengan Ying Wuxie. Kedua belah pihak bertarung di dalam air, mereka berhenti maju. Dengan cara ini, Fang Yuan dan Ying Wuxie, serta Raja Sejati Gunung Ungu, tidak dapat menahan diri untuk tidak tersapu ke hilir oleh sungai arus balik. Tubuh abadi yang berdaulat melawan zombie abadi jalur kekuatan. Tidak dapat disangkal, Ying Wuxie berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia dengan cepat dipukuli hingga mengalami patah tulang oleh pukulan dan tendangan Fang Yuan. Tetapi tubuh zombie abadi itu sudah mati sejak awal, satu-satunya kelemahannya adalah otak. Bahkan jantung bukanlah kelemahan. Fang Yuan telah menjadi zombie abadi selama beberapa waktu, dia secara alami mengetahui hal ini, tetapi Ying Wuxie melindungi kepalanya, dia mengabaikan bagian tubuhnya yang lain dan hanya melindungi tengkoraknya. Tidak dapat disangkal, ini adalah keputusan yang bijaksana. Begitu dia mengulur waktu dan Fang Yuan tersapu keluar dari sungai arus balik, Ying Wuxie akan melakukan serangan balik. Jangan lupa, Hei Loulan, Bai Ningbing, dan leluhur tua Suehu sudah berada di luar sungai. Di antara semua orang di sini, Fang Yuan adalah satu-satunya yang benar-benar sendirian. Dia berpacu dengan waktu. Fang Yuan ingin membunuh Ying Wuxie dan Raja Sejati Gunung Ungu sebelum mereka keluar dari sungai arus balik. Sementara Ying Wuxie mengulur waktu, mencoba bertahan hidup. Fang Yuan tidak dapat melakukan apapun pada Ying Wuxie saat ini. Alasan terpentingnya adalah, bertarung di air sangat memengaruhi kemampuan Fang Yuan untuk menyerang secara beruntun. Karena ia perlu bernapas di luar air pada interval tertentu. Dalam aspek ini, Fang Yuan lebih rendah daripada Mu Linglan yang sudah mati. Ia adalah Dewa Gu jalur air, ia memiliki tanda dao jalur air khusus yang memungkinkannya bernapas di bawah air. Di sisi lain, zombie abadi tidak perlu bernapas, karena ia sudah mati sejak awal. Fang Yuan tidak dapat menyerang dengan sukses, ia mengubah targetnya ke arah Raja Sejati Gunung Ungu, yang berada di pelukan Ying Wuxie. Ying Wuxie khawatir tentang keselamatan Raja Sejati Gunung Ungu, ia ingin mencoba menyelamatkannya. Namun, Fang Yuan mengubah targetnya lagi, menusuk mata Ying Wuxie. Ini adalah langkah yang kejam. Selama ia berhasil, Fang Yuan akan dapat menusuk otak Ying Wuxie dan mengakhiri hidupnya untuk selamanya. Jantung Ying Wuxie berdebar kencang, sudah terlambat untuk membela diri, ia jatuh dalam keputusasaan. Namun, sebuah perubahan terjadi tepat pada saat ini. Raja Sejati Gunung Ungu tiba-tiba berdiri dan menyerang wajah Fang Yuan. Fang Yuan memiliki inisiatif, ia dapat dengan mudah membela diri. Ia meraih Raja Sejati Gunung Ungu dan mencoba meremas tinjunya dan membunuh Raja Sejati Gunung Ungu. Namun, Raja Sejati Gunung Ungu memiliki kemampuan yang tak terduga, dan merupakan Dewa Gu jalur kebijaksanaan dengan akumulasi tanda dao jalur kebijaksanaan yang dalam. Fang Yuan merasa seperti sedang meraih belut, sangat licin, Raja Sejati Gunung Ungu entah bagaimana berhasil melepaskan diri dari tinjunya. Raja Sejati Gunung Ungu lolos dari cengkeraman iblis Fang Yuan, ia bergerak lincah di dalam air, sayapnya memberinya lebih banyak mobilitas, Fang Yuan benar-benar luput dari semua serangannya. Selanjutnya, Raja Sejati Gunung Ungu terbang ke Ying Wuxie dan meraih bajunya, berenang dengan putus asa dan berhasil melepaskan diri dari Fang Yuan. Ying Wuxie terkejut dan sangat gembira, melihat Raja Sejati Gunung Ungu mendapatkan kembali kejernihan di matanya. Ia tahu bahwa pada saat penting hidup dan mati ini, Raja Sejati Gunung Ungu telah mendapatkan kembali akal sehatnya. Ini hebat, Ying Wuxie sangat gembira, dengan Raja Sejati Gunung Ungu yang sekarang sudah berpikiran jernih, mereka dapat menangkap Ma dan Zhao lagi. Cepat pergi, Raja Sejati Gunung Ungu menggendong Ying Wuxie saat mereka bergerak ke hilir, melarikan diri dengan cepat. Dia kecil tetapi memiliki kekuatan yang besar. Tuan Ungu, Ying Wuxie segera memahami sesuatu, karena tak lama kemudian, Raja Sejati Gunung Ungu kembali menjadi gila. Oh, Ying Wuxie menghela napas dalam-dalam, dia tahu mengapa Raja Sejati Gunung Ungu ingin mundur, karena kondisinya tidak stabil. Karena Purple Mountain True Monarch, Fang Yuan tidak dapat melenyapkan Ying Wuxie. Lebih jauh lagi, ia tertinggal jauh. Ia jauh dari Ma dan Zhao. Leluhur tua Suehu memiliki ekspresi tidak senang. Karena Ying Wuxie dan Purple Mountain True Monarch pergi, hanya 3 orang yang tersisa di Reverse Flow River. Mereka adalah Ma Hongyun, Zhao Lianyun, dan Fang Yuan.
Siapa ini? Ia adalah Northern Plains Gu Immortal, tetapi ia berani menggagalkan rencanaku. Leluhur tua Suehu memiliki niat membunuh yang dalam terhadap Fang Yuan. Hei Loulan sudah berdiri di samping leluhur tua Suehu, mendengar kata-kata leluhur tua Suehu, jantungnya berdebar kencang. Fang Yuan jelas memiliki permusuhan yang dalam dengan Ying Wuxie, ia harus menjawab pertanyaan ini sekarang. Hei Loulan adalah anggota Shadow Sect, saat ini, ia tidak dapat mengungkap identitas asli Fang Yuan, tetapi untungnya, ia memiliki identitas lain, jadi ia berkata, ia adalah Liu Guanyi. Liu Guanyi, Gu Immortal jalur iblis yang membunuh Ye Lui Kunsing dan mengolah transformasi naga pedang kuno. Leluhur tua Suehu tertegun sebelum menjawab. Dia tahu tentang Liu Guanyi. Meskipun dia sedang memurnikan Gu di Snowy Mountain, dia tetap memperhatikan situasi di Northern Plains. Karena Gu Immortal peringkat 8 di Northern Plains semuanya merupakan rintangan baginya dalam memurnikan Fortune Rivaling Heaven. Mengenai Liu Guanyi dan Chudu, leluhur tua Suehu tidak terlalu peduli dengan mereka. Namun, tak disangka bahwa karakter yang tidak penting ini sebenarnya menggagalkan rencananya saat ini. Hahaha, keberuntungan benar-benar ada di pihak kita. Si musang pemanjang kehidupan berekor anjing tertawa keras, gelombang suara mengepul. Bichen Tian dan Wei Ling yang telah berkumpul bersama, para Gu Immortal benua tengah menunggu dengan sungguh-sungguh. Mereka telah memilih untuk tinggal dan menunggu kesempatan. Leluhur tua Suehu, Hei Loulan, dan Bai Ningbing berdiri bersama. Ketiga kelompok itu semuanya berada di titik awal, menunggu Ma Hongyun dan Zhao Lianyun tersapu. Peri Lianyun, Ma Hongyun, kalian bisa keluar sekarang, bahkan jika kami para Gu Immortal benua tengah harus mengorbankan nyawa kami akan membela kalian. Wei Ling yang berseru, menggelikan. Kalian orang-orang benua tengah ingin merebut mereka dariku, kakek Mao. Si musang pemanjang ekor anjing, Mao Liqiu, sangat marah dan berbicara dengan tidak senang. Black Extremity khawatir penampilan Mao Liqiu yang menakutkan akan membuat Ma Hongyun takut, dia segera menambahkan, Ma Hongyun, kamu diakui oleh surga yang menyaingi keberuntungan, Gu Abadi, dan memiliki garis keturunan Giant Sun, kamu adalah anggota Longevity Heaven. Longevity Heaven adalah asal mula garis keturunan kami, itu adalah surga gua leluhur Giant Sun. Kami di sini untuk membawamu pulang. Leluhur tua Suehu mendengus, menekan Fang Yuan, Liu Guanyi, jika kau dapat menangkap Ma dan Zhao, aku akan mengizinkanmu menjadi penguasa puncak ketiga gunung bersalju. Aku, Suehu, adalah orang yang memegang janjiku, kau dapat yakin. Jika kau berhasil, aku akan mendukungmu. Perjalanan kultivasimu di masa depan akan berjalan lancar. Mendengar ini, para dewa Gu lainnya mulai melihat ke arah Fang Yuan lagi. Fang Yuan kehilangan kesempatan untuk membunuh Ying Wuxie. Tidak ada cara lain, dia telah mencoba yang terbaik. Namun, fondasi peringkat 8 sangat besar, keuntungan dari tubuh zombie abadi jalur kekuatan di sungai arus balik dan yang terpenting, momen kejelasan Raja Sejati Gunung Ungu, mendorongnya menuju jurang kegagalan. Aku gagal lagi. Fang Yuan menggertakkan giginya. Situasinya mengerikan baginya. Dari 3 eksistensi peringkat 8 di luar sungai, dia hanya bisa bergabung dengan leluhur tua Suehu. Namun, leluhur tua Suehu bersama dengan anggota Sekte Bayangan. Jika aku meninggalkan sungai arus balik, ketiga orang peringkat 8 ini akan menyerangku. Kecepatanku tidak dapat menandingi Hui Fengxi, bahkan dengan banyaknya diri dan wajah yang dikenal. Harapan untuk melarikan diri dari mereka kemungkinan sangat tipis. Fang Yuan sangat jelas tentang situasinya saat ini. Namun, jika aku dapat menangkap Ma dan Zhao, aku akan memiliki alat tawar-menawar terbaik. Benua Tengah dan surga panjang umur akan bersedia bertransaksi, belum lagi leluhur tua Suehu juga. Saat itu, aku dapat menggunakan mereka untuk membantu melenyapkan Sekte Bayangan. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menatap Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Dia berenang melawan arus, menyerbu ke arah mereka berdua. Ma dan Zhao melihat gerakan Fang Yuan, mereka adalah satu-satunya yang berada di depannya sekarang, permusuhannya terlihat jelas. Ma dan Zhao hanya bisa menggertakkan gigi dan terus berenang. Bertahanlah, aku baru saja melarikan diri dari gunung bersalju, aku tidak dapat ditangkap lagi. Ada juga Nona Xiao Yun, dia menjadi seperti ini karena aku harus menyelamatkannya. Jadi, aku harus bertahan. Ma Hongyun, kau pasti bisa,
bekerja keraslah. Ma Hongyun menggertakkan giginya, iya. Berenang dengan putus asa, meskipun ia sangat lelah, ia memiliki dorongan yang kuat di dalam hatinya. Kecepatan Fang Yuan lebih cepat daripada Ma dan Zhao. Namun karena ia telah bertarung dengan Ying Wuxie sebelumnya, ia didorong kembali oleh sungai arus balik untuk beberapa waktu. Dengan demikian, Ma dan Zhao sangat aman, kecuali mereka tidak dapat bertahan lagi. Seiring berjalannya waktu, persaingan mistis ini mencapai akhirnya. Di luar sungai, sejumlah besar Dewa Gu sedang mengamati 3 orang di sungai arus balik. Pada saat ini, ekspresi Zhao Lianyun tiba-tiba berubah. Saat berenang, kakinya menyentuh tanah. Selanjutnya, tanpa sadar dia menginjak tanah dan berdiri dari sungai arus balik, kepala dan bahunya terekspos di atas air. Perubahan ini membuat dia dan Ma Hongyun sangat gembira. Bagaimana ini bisa terjadi? Float Extremity sangat terkejut. Si musang pemanjang ekor anjing menguap, apa kau tidak tahu apa-apa? Di hulu sungai arus balik, airnya semakin dangkal, apa kalian tidak membaca lebih besar dari? Saat itu, Renzu ingin keluar dari sungai arus balik, dia gagal di langkah terakhir. Jadi seperti ini, Mao Liqiu berbicara dengan keras, para Dewa Gu benua tengah akhirnya menyadarinya. Tanpa disadari, mereka berdua telah mencapai akhir. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Lihat, mereka hanya berjarak 100 langkah dari pantai. Apakah ini berarti Ma Hongyun dan Zhao Lianyun akan dapat memecahkan rekor dan mencapai apa yang tidak dapat dilakukan Renzu, dengan paksa keluar dari sungai arus balik dari depan? Itu mungkin tidak benar, Renzu telah berenang dari dasar sungai. Ma dan Zhao mengalami waktu yang jauh lebih mudah. Meski begitu, ini adalah prestasi yang luar biasa. Benar sekali, tekad mereka sungguh mengejutkan. Para Dewa Gu semua membicarakan hal ini. Bahkan Mao Liqiu tergerak, ini benar, Ma Hongyun benar-benar hebat. Dia mungkin bisa keluar dari sungai arus balik. Hehe, Black Extremity dan Float Extremity saling memandang. Yang pertama berkata dengan arogan, seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh Dewa Gu Surgawi yang menyaingi keberuntungan. Fang Yuan masih berenang, mencoba untuk mencapai mereka, ketika Ma Hongyun dan Zhao Lianyun sudah berjalan di sungai arus balik. Hampir semua Dewa Gu melihat ke arah Ma dan Zhao. Para dewa ingin tahu apakah keduanya dapat memecahkan rekor sejarah manusia, dan dalam arti tertentu, melampaui Renzu dan keluar dari sungai arus balik dari depan. Selangkah demi selangkah, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun saling mendukung, saat mereka berjalan maju dengan gemetar tetapi dengan tekad. Mereka sangat lelah, tubuh mereka mati rasa, tetapi mereka tetap bertahan. Hampir setiap langkah, tubuh mereka akan bergetar seperti cabang-cabang pohon yang tertiup angin. Tidak aneh jika salah satu dari mereka pingsan pada saat berikutnya. Namun dalam kondisi ini, mereka terus maju. Situasi ini menciptakan dampak yang sangat besar pada hati para abadi ini. Kekuatan kemauan macam apa ini? Apakah ini kekuatan cinta? Keduanya saling mendukung dalam suka dan duka, dan berjalan berdampingan. Terlepas dari hasilnya, saya merasa sangat mengagumi mereka berdua. Turbulensi air sungai berangsur-angsur berhenti, saat Ma Hongyun dan Zhao Lianyun akhirnya mendekati ujung sungai, semua orang menahan napas untuk mengantisipasi. Apakah aku akan gagal? Fang Yuan masih berenang. Melihat ini, hatinya hancur. Tidak, sampai saat terakhir, aku masih punya kesempatan. Aku tidak boleh menyerah. Langkah terakhir, teriak Bichen Tian. Para dewa tidak berani bernapas dengan keras. Mereka gugup, menatap momen agung ini. Kakek Mao, bersiaplah untuk menyelamatkan Ma Hongyun. Kita akan bertarung untuk mereka begitu mereka keluar. Black Extremity mentransmisikan, mengingatkan musang yang memperpanjang ekor anjing. Tetapi yang terakhir menjawab, tidak perlu. Kakek Mao, apa maksudmu? Black Extremity cemas. Karena sekarang, Ma Hongyun memegang tangan Zhao Lianyun, mengambil langkah terakhir. Kaki kirinya masih di sungai arus balik, tetapi saat ini, air sungai bahkan belum mencapai telapak kaki kirinya. Sementara itu, kaki kanannya sudah di udara, hendak melangkah keluar dari sungai. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan Ma Hongyun, kecuali Zhao Lianyun menjadi gila atau jika Ma Hongyun menyerah. Tetapi tidak satu pun dari ini terjadi. Ma Hongyun melangkah maju. Ping, dengan suara pelan, air memercik.
Dia menginjak air. Kenapa ada air? Ma Hongyun tertegun, Zhao Lianyun juga linglung. Mereka melihat dengan jelas bahwa ketika Ma Hongyun mengambil langkah terakhir, air sungai juga bergerak maju sedikit. Jadi, Ma Hongyun masih berada di sungai arus balik. Bagaimana ini bisa terjadi? Ma Hongyun tidak dapat mempercayainya, dia menggertakkan giginya dan mengambil langkah kedua. Kali ini, hal serupa terjadi, sungai arus balik bergerak maju lagi, menyebabkan dia tetap berada di sungai. Para dewa terkejut, bagaimana bisa sungai arus balik melakukan ini? Ini benar-benar terlalu tidak tahu malu. Hahaha, Mao Liqiu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, ini terlalu menyenangkan, ini terlalu menyenangkan. Lihat wajah kalian, hahaha, ini terlalu lucu, terlalu lucu. Ekspresi para dewa berubah. Black Extremity mengerti sesuatu setelah mengingat kata-kata Mao Liqiu sebelumnya. Dia langsung menyadari bahwa Mao Liqiu yakin Ma Hongyun tidak bisa keluar dari sungai arus balik, itulah sebabnya dia begitu tenang dan tidak mencoba menyambar mereka. Kakek Mao, apa yang terjadi? Float Extremity tidak sabar, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Hahaha, dasar bodoh, lihat wajah kalian. Mao Liqiu tertawa saat cakarnya menghantam tanah, dia sangat gembira. Sungai arus balik sendiri seperti ini. Sungai ini memiliki bagian hulu dan hilir, tetapi tidak mungkin untuk mencoba dan dengan paksa meninggalkan sungai dari hulu. Karena sungai arus balik tidak memiliki akhir. Setiap langkah yang Anda ambil di bentangan terakhir sungai hanya akan menciptakan perpanjangan sungai yang baru. Pada zaman dahulu kala, Renzu ingin menyelamatkan putranya, tetapi takdir Gu menentukan hidup dan mati semua makhluk. Bagaimana orang yang sudah meninggal bisa memiliki kehidupan kedua? Itu melanggar aturan langit dan bumi, oleh karena itu, kebijaksanaan Gu tidak memberitahu Renzu bahwa ada aspek mistis seperti itu di sungai arus balik. Hahaha, ini terlalu lucu, untuk berpikir bahwa kita akan menemukan sesuatu yang begitu lucu. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Mao Liqiu mengatakan ini sambil tertawa gila, bahkan berguling-guling di tanah, menepuk perutnya. Ekspresi para dewa berubah total. Ini adalah rahasia yang tak terlupakan. Semua orang mendengarnya untuk pertama kalinya. Ini berarti bahwa dalam legenda, kebijaksanaan Gu menjebak Renzu. Renzu gagal pada langkah terakhir, tetapi sebenarnya tidak ada langkah terakhir. Karena sungai arus balik tidak ada habisnya sejak awal. Ini adalah rencana. Kebijaksanaan Gu secara khusus memasang perangkap ini. Tunggu, apakah itu berarti Ma Hongyun dan Zhao Lianyun terperangkap di dalam sungai arus balik selamanya? Seseorang mengatakan itu dan mengingatkan semua orang. Para dewa mengalihkan pandangan mereka ke arah sungai arus balik. Namun kali ini, mereka tidak memperhatikan Ma dan Zhao, mereka melihat Fang Yuan yang tidak jauh di belakang. Fang Yuan, dia tidak menyerah. Sebagai hasil dari kegigihannya, ada peluang besar sekarang. Liu Guanyi ini tidak tersapu, dia masih bertahan, dia sangat dekat dengan Ma dan Zhao sekarang. Itu berarti dengan kecepatannya, dia pasti bisa mengejar Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Liu Guanyi memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, pertempuran sebelumnya menyatakan segalanya. Dia telah melawan Lord Bichentian secara merata di sungai arus balik. Para dewa Gu lainnya semuanya tersingkir. Hanya Fang Yuan, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun yang tersisa. Saat ini, bahkan jika para dewa Gu di luar sungai arus balik ingin mengejar mereka, tidak ada waktu. Dan yang lebih penting, mereka semua tersingkir, semua energi mental mereka untuk berenang melawan arus telah terkuras, mereka tidak punya tekad lagi untuk berenang di sungai arus balik selama kurun waktu ini. Sialan, satu-satunya harapan sekarang adalah Liu Guanyi akan mengerahkan dirinya terlalu keras. Bichentian memikirkannya, dahinya penuh keringat. Dia tiba-tiba mengingatkan Ma dan Zhao, berjalanlah pelan-pelan, jangan terburu-buru, selama kalian mempertahankan kecepatan kalian saat ini, kalian bisa tetap berada di sungai arus balik. Bichentian telah bertarung dengan Fang Yuan, dia tahu tentang kekuatan luar biasa Fang Yuan saat bertarung di sungai arus balik. Mengenai hal ini, Ying Wuxie, yang baru saja lolos dari sungai arus balik, dapat membuktikannya dengan luka-lukanya. Ia mendapat bantuan dari Raja Sejati Gunung Ungu dan merupakan zombie abadi, tetapi ia masih selangkah lagi dari kematian. Jadi, dengan Ma Hongyun dan Zhao Lianyun di pihak benua tengah,
mereka harus menghindari pertemuan dengan Fang Yuan. Mereka perlu mengulur waktu hingga Fang Yuan tidak dapat bertahan lagi. Ini adalah satu-satunya harapan benua tengah untuk menang. Namun Fang Yuan terus bergerak maju, ia tidak cepat, tetapi dibandingkan dengan kecepatan Ma dan Zhao yang seperti kura-kura, ia seperti roket. Tidak lama kemudian, ia juga berdiri di dasar sungai, ia hanya berjarak 100 langkah dari Ma dan Zhao. Leluhur tua Suehu tiba-tiba berbicara, bagus sekali. Liu Guanyi, tangkap mereka berdua, kau dapat meminta permintaan apapun dariku. Saat ini, kau dicari oleh suku Liu dan suku Ye Lui, tetapi jika kau menyerahkan mereka kepadaku, aku akan menjadi sekutumu. Siapapun yang mencoba berurusan denganmu harus menghadapiku, Suehu. Wei Ling yang tertegun, dia juga berkata, Liu Guanyi, kami adalah 10 sekte besar benua tengah, sekaligus anggota pengadilan surgawi. Jika kau dapat melindungi mereka, kau dapat bergabung dengan benua tengah. Kami dapat memodifikasi bukaan abadi milikmu dan membiarkanmu beradaptasi dengan ki langit dan bumi benua tengah. Kau akan menjadi dewa abadi benua tengah yang sejati. Setelah mendapatkan pahala ini, benua tengah tidak akan mengecewakanmu. Apapun yang dapat diberikan leluhur tua Suehu kepadamu, kami dapat memberimu beberapa kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat manfaat untukmu. Liu Guanyi, meskipun kau tidak memiliki garis keturunan Huang Jin, selama kau melindungi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, dan menyerahkan mereka ke surga panjang umur, kami dapat membuat pengecualian dan mengizinkanmu menjadi tetua tertinggi eksternal kami. Bergabung dengan surga panjang umur akan memberimu manfaat yang tak terpikirkan. Kau akan berada di jalur lurus dataran utara dan bukan jalur iblis. Kau tidak hanya tidak akan diinginkan oleh siapapun lagi, semua suku Huang Jin akan menyambutmu. Float Extremity juga berkata sebagai tanggapan ini memang situasi yang lucu. Ketiga pihak memberikan tawaran yang menarik kepada Fang Yuan. Posisi Fang Yuan terlalu menguntungkan, jika ia berhasil dalam upaya ini, terlepas dari pihak mana yang ia dukung, ia akan memperoleh keuntungan besar. Namun, Fang Yuan tidak menanggapi. Ia tidak memiliki energi cadangan untuk berbicara. Ia melangkah di dasar sungai sambil berdiri dan berjalan maju. Ia tahu bahwa berbicara tidak ada gunanya, hanya dengan menangkap Ma Hongyun dan Zhao Lianyun ia dapat memenuhi syarat untuk membuat persyaratan dan bernegosiasi dengan tiga kekuatan di luar. Jaraknya semakin mengecil. Orang-orang di luar sungai arus balik memperhatikan gerakan Fang Yuan, beberapa berbicara dan mencoba menaikkan tawaran mereka. Namun ada yang aneh. Tidak ada yang mengatakan apapun untuk mengancam Fang Yuan. Karena semua orang tahu bahwa identitas publik Fang Yuan, Liu Guanyi, adalah seseorang yang dapat membunuh Ye Lui Kunsing. Ia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan bahkan berani menyinggung suku Liu. Ia adalah orang yang kejam dan melanggar hukum. Mengancam orang seperti itu hanya akan memiliki konsekuensi negatif. Aku harus hidup, aku ingin bersama dengan Hongyun. Zhao Lianyun terisak, dia bergumam dalam hatinya, setiap langkah terasa sulit baginya, dia melangkah maju perlahan. Aku di sini, aku di sini. Jangan takut, Xiao Yun, aku akan melindungimu. Ma Hongyun pucat pasi, dia memegang lengan Zhao Lianyun saat penglihatannya menjadi gelap. Setiap langkah yang dia ambil, dia merasakan serangan pusing yang hebat, dia merasa akan pingsan setiap saat. Kalian berdua mau kemana? Suara Fang Yuan datang dari belakang Ma Hongyun. Ma dan Zhao gemetar, mereka berbalik. Tangan Fang Yuan sudah berada di bahu Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Tidak, pada saat ini, Ma Hongyun berteriak keras, mendorong Zhao Lianyun menjauh saat dia menyerang Fang Yuan. Tapi bagaimana mungkin Fang Yuan membiarkan Ma Hongyun berhasil? Sebelumnya, dia gagal menghadapi Ying Wuxie dan Purple Mountain True Monarch. Fang Yuan sudah marah. Berurusan dengan Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, seorang manusia fana dan seorang abadi palsu, itu terlalu mudah. Setelah beberapa gerakan memukau yang membuat kepala Ma Hongyun berputar, keduanya ditundukkan oleh Fang Yuan secara bergantian, mereka digendong di masing-masing lengannya, tidak dapat bergerak. Ma dan Zhao bereaksi, berjuang keras. Tetapi pada saat ini, suara dingin Fang Yuan berbicara, bergerak dan aku akan membunuh orang yang kau cintai. Seketika, Ma dan Zhao bergidik, mereka menatap Fang Yuan dengan ketakutan yang luar biasa. Kata-kata Fang Yuan menargetkan kelemahan terbesar mereka. Fang Yuan menghembuskan napas, dia membawa kedua tawanan ini saat dia berjalan maju. Dalam situasi berbahaya ini, Fang Yuan akhirnya menemukan cara untuk bertahan hidup.
Dia melihat keluar sungai, berkata, kita bisa bernegosiasi sekarang. Hahaha, nak, kau cukup hebat. Kau seperti aku dulu, kita bisa membicarakannya. Leluhur tua Suehu tertawa. Jangan gegabah, benua tengah bisa memenuhi kebutuhanmu. Wei Ling yang juga berkata, membosankan. Mao Liqiu cemberut, berbaring di tanah sambil mengibaskan ekornya, bersantai. Black Extremity tersenyum pahit, Liu Guanyi, katakan saja apa yang kau inginkan, Pada saat ini, terjadi perubahan. Ma Hongyun tiba-tiba berhenti bernapas. Dia sudah mati. Para dewa terkejut, ada keheningan murni. Seketika, bahkan Fang Yuan pun terkejut. Aku tidak mengerahkan tenaga apapun. Oh tunggu, Ma Hongyun meninggal karena kelelahan. Dia menggendong Zhao Lian Yun saat mereka berjalan di sungai, dia benar-benar memaksakan diri, melampaui batasnya. Akhirnya, dia tidak hanya kehabisan stamina, dia juga terkuras energi mentalnya. Setelah aku menangkapnya, tubuhnya rileks dan dia langsung mati. Fang Yuan segera mengerti. Perubahan ini membuatnya lengah. Ma Hongyun sudah mati. Para makhluk abadi tersentak. Sialan, Liu Guanyi, kau benar-benar membunuhnya. Aku akan mencabik-cabik tulang dan uratmu. Aku akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Leluhur tua Suehu menjadi marah. Dia berteriak keras saat matanya memerah. Ma Hongyun meninggal. Efek dari Fortune Rivaling Heaven juga benar-benar hilang. Hanya Ma Hongyun yang hidup yang memiliki nilai sebagai material abadi. Ma Hongyun yang mati hanyalah mayat Master Gu peringkat 5. Inilah sebabnya Lady Wan Shou membiarkan Ma Hongyun tetap hidup dan tidak membunuhnya sebelum mencoba memurnikan Gu. Seperti pohon buah mimpi musim semi, material abadi jalur keberuntungan juga memiliki sifat khusus. Jika itu adalah material abadi jalur keberuntungan yang hidup, itu pasti hidup. Memurnikan Gu abadi jalur keberuntungan akan membutuhkan pemurnian hidup dalam kasus itu. Ma Hongyun, Bi Chen Tian dan Wei Ling yang putus asa. Cacing kecil, kau benar-benar membunuh Ma Hongyun, kau meremasnya sampai mati. Mao Liqiu berteriak lebih keras dari leluhur tua Suehu, ia sangat marah dan memamerkan taringnya yang tajam, ia gelisah dan bulu kuduknya berdiri, ia siap menerkam untuk melahap Fang Yuan hidup-hidup. Ma Hongyun benar-benar mati. Lupakan saja, aku masih punya Zhao Lian Yun. Fang Yuan menahan keterkejutannya. Zhao Lian Yun berlinang air mata. Hongyun, orang yang dicintainya telah meninggal tepat di depannya. Kesedihan dan kesedihan yang tak tertandingi menyerangnya dan menenggelamkannya seperti tsunami. Namun, ia tidak bisa berteriak, ia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Dia hanya bisa berteriak dalam hatinya dan menangis. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencapai langkah ini, dia baru saja bersatu kembali dengan Ma Hongyun, ketika mereka terpisah untuk selamanya. Apa yang akan dilakukan Zhao Lian Yun sekarang? Air matanya mengalir seperti sungai, rasa sakit terukir di jiwanya, kesedihan yang luar biasa membuatnya gemetar hebat. Oh tidak, Fang Yuan dengan cepat bergerak, ingin melumpuhkan Zhao Lian Yun. Itu untuk mencegah Zhao Lian Yun mati di tempat juga karena kesedihan. Namun, tepat ketika Fang Yuan hendak memukul leher Zhao Lian Yun, cahaya biru meledak keluar dari tubuh Zhao Lian Yun. Gu abadi cinta tingkat 9. Pada saat yang paling kritis, ia menunjukkan kekuatannya lagi. Aura ini, Gu cinta tingkat 9. Tunggu, bukankah cacing Gu tidak dapat digunakan di sungai arus balik? Float Extremity memanggil. Mao Liqiu memutar matanya, apa kau bodoh? Bagaimana mungkin sesuatu bisa mutlak di dunia ini? Sungai arus balik adalah wilayah terpencil di surga dan bumi, dipenuhi dengan tanda Dao, mencegah cacing Gu digunakan. Namun jika itu adalah Gu abadi tingkat 9, itu bukanlah tanda Dao melainkan fragmen Dao besar. Dan fragmen Dao besar tidak dapat ditekan oleh tanda Dao sungai arus balik, kekuatan Gu abadi dapat digunakan. Selamatkan dia, bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku. Zhao Lian Yun sangat gembira, dia berteriak dalam hatinya. Namun, Gu abadi cinta tidak dapat dikendalikan, cahaya biru membawa Zhao Lian Yun ke langit, lolos dari sungai arus balik. Kemudian, cahaya itu menuju Wei Ling Yang dan Bi Chen Tian, kecepatannya terlalu cepat untuk ditanggapi. Sementara itu, mayat Ma Hongyun tetap ada. Fang Yuan memeganginya. Meskipun Ma Hongyun meninggal, jiwanya masih ada di dalam tubuhnya. Namun,
leluhur tua Suehu sudah kehilangan minat pada mayat ini. Jika menghidupkan kembali Ma Hongyun akan membantu, Lady Wan Shou tidak akan menggunakan metode pemurnian hidup yang sulit ini. Mao Liqiu menatap Fang Yuan, siap menyerang. Fang Yuan telah memanfaatkan kesempatan sebelumnya, tetapi tidak disangka bahwa perubahan mendadak ini akan menyebabkan Fang Yuan jatuh ke dalam bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Kecelakaan seperti itu pasti kehendak surga. Seketika, Fang Yuan mengerti. Dia telah jatuh ke sungai arus balik, gua abadi miliknya tidak efektif. Setelah waktu yang lama berlalu, kehendak surga telah memulai rencananya. Dia pertama kali tersapu ke sungai arus balik, diikuti oleh peristiwa Purple Mountain True Monarch dan Ying Wuxie, dan akhirnya, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Kehendak surga, Fang Yuan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, dia benar-benar terjebak. Bukan hanya leluhur tua Suehu, Mao Liqiu, dan para dewa abadi benua tengah, bahkan kehendak surga ada di mana-mana, berusaha mati-matian untuk melenyapkan faktor terbesar yang tak terkendali ini. Situasi yang putus asa, lalu, apa yang harus kulakukan? Mulut Fang Yuan kering, namun dari awal hingga akhir, dia tidak berekspresi. Dia tidak dapat memikirkan cara, hanya leluhur tua Suehu saja yang merupakan musuh yang tidak dapat dihadapi Fang Yuan. Musang ungu raksasa itu tidak terduga, itu adalah tunggangan dewa abadi matahari raksasa. Belum lagi para dewa abadi lainnya. Fang Yuan tidak punya cara, dia hanya dapat terus bergerak di sungai arus balik. Keributan para dewa abadi di sekitarnya terus berlanjut. Liu Guanyi, kau tidak dapat lolos dari kematian hari ini. Kau telah melakukan begitu banyak kejahatan, kau telah menghancurkan dirimu sendiri hari ini. Kenyataan bahwa kau berada dalam kondisi ini benar-benar merupakan hukuman surga. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Dia benar-benar menggagalkan rencana kita. Apakah kau tahu bahwa kau telah membunuh seseorang yang tidak dapat kau sentuh? Kau pasti akan mati hari ini. Melolong, musang pemanjang ekor anjing itu melolong, gelombang suara bergema tanpa henti, jika bukan karena Reverse Flow River, ia pasti sudah menyerang Fang Yuan. Aku tidak punya pilihan sekarang, jika Reverse Flow River menyapu bersihku, dengan metode yang kugunakan saat ini, kecil kemungkinan untuk bisa lolos. Fang Yuan benar-benar bingung. Ia hanya bisa terus bergerak maju di Reverse Flow River. Selangkah demi selangkah, ia sudah berada di depan, setiap langkah yang diambilnya, Reverse Flow River akan bergerak maju sedikit, menyebabkan Fang Yuan tetap berada di sungai selamanya. Reverse Flow River tidak ada habisnya. Ini adalah bentuk keputusasaan. Namun Fang Yuan tidak merasakan apapun. Dalam hidupku, aku telah mengalami terlalu banyak contoh keputusasaan. Fang Yuan mendesah dalam hati. Tatapannya jernih, ia masih tanpa ekspresi. Dalam situasi saat ini, aku hanya bisa menunggu ketiga pihak bertarung. Aku akan bisa lolos. Aku hanya bisa bertahan di sungai ini. Fang Yuan berpikir, selangkah demi selangkah. Waktu berlalu, para dewa Gu yang menunggu Fang Yuan tersapu bersih menjadi frustrasi. Apakah ia akan berhenti? Apa gunanya terus maju di sungai arus balik? Kau tetap akan mati. Keluarlah kau pengecut, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan. Tidak ada harapan lagi sekarang, Liu Guanyi, bunuh diri adalah satu-satunya cara agar kau bisa mempertahankan kehormatanmu. Beberapa dewa Gu tertawa, beberapa lainnya menonton dengan dingin. Menurut pendapat mereka, Fang Yuan hanya berjuang dengan sia-sia. Jika kau pikir akan ada kesempatan untuk melarikan diri saat kita bertarung, lupakan saja. Hari ini, aku hanya punya satu target, yaitu kau. Tahukah kau berapa harga yang telah kubayar untuk memurnikan Gu surgawi yang menyaingi keberuntungan? Kau menggagalkan rencana kultivasiku, kau adalah orang yang paling kubenci dalam hidupku. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan pernah merasa tenang. Leluhur tua Suehu menatap Fang Yuan dengan kebencian yang dalam, kata-katanya seperti sungai es yang mengalir deras ke Fang Yuan. Namun Fang Yuan masih tanpa ekspresi. Ia seperti batu, orang yang tuli. Kata-kata siapapun, baik itu ancaman atau janji, tidak berpengaruh padanya. Seiring berjalannya waktu, Fang Yuan terus bergerak maju. Tanpa disadari, geraman musang pemanjang kehidupan ekor anjing, Mao Liqiu, menjadi lebih lembut. Ekspresi musang ungu raksasa ini telah berubah. Ia berbicara dengan nada aneh dan tidak percaya, menatap Fang Yuan, tidak mungkin. Apa? Black Extremity bingung. Pada saat ini, leluhur tua Suehu, Bi Chen Tian,
dan Wei Ling yang juga mengalami perubahan ekspresi. Mereka merasakan sesuatu. Tak lama kemudian, para dewa Gu lainnya yang hadir menjadi heboh, mereka dengan cepat berteriak. Ini aura cacing Gu, tapi sepertinya bukan. Cacing Gu apa? Tidak mungkin, apakah dia juga memiliki Gu abadi tingkat 9? Ini aneh, ini bukan aura Gu abadi, atau lebih tepatnya, auranya tidak lengkap, ini sangat aneh. Tiba-tiba, mata Yu Yiyezi berbinar, dia menebak kebenarannya sambil berkata, dalam situasi ini, dia sedang memurnikan Gu. Seorang dewa Gu langsung mengejek, bagaimana mungkin? Memurnikan Gu di sungai aliran balik. Itu benar, cacing Gu tidak dapat digunakan di sungai aliran balik, kecuali jika itu adalah Gu abadi tingkat 9. Meskipun Fang Yuan memiliki Gu kebijaksanaan, itu berada di dalam tanah terberkati Langya, dia tidak dapat menggunakan cacing Gu apapun, apalagi memurnikan Gu. Fang Yuan juga merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Dia tidak berekspresi, tetapi dia terkejut di dalam, sepertinya. Aku benar-benar sedang menyempurnakan Gu. Apa yang terjadi? Setiap langkah yang aku ambil, aura di tubuhku menguat. Apa yang terjadi? Meskipun Fang Yuan tidak memahaminya, dia tahu bahwa ini adalah titik balik. Situasinya paling buruk, tidak peduli apapun, Fang Yuan ingin mencoba. Dia terus bergerak maju, selangkah demi selangkah. Dia berjalan dengan mantap, dia tidak berekspresi, tetapi itu memberi orang lain perasaan kuat. Mengapa dia tidak menunjukkan ekspresi? Seorang dewa Gu tiba-tiba bertanya. Para dewa akhirnya bereaksi. Itu benar, selain Fang Yuan, semua orang yang pernah berada dalam situasi ini memiliki ekspresi terdistorsi. Mereka kesakitan, atau mereka menjadi gila atau menangis. Tetapi mengapa Fang Yuan tidak berekspresi dari awal hingga akhir? Para dewa terdiam. Mereka semua tahu bahwa orang yang menanyakan pertanyaan ini sebenarnya menanyakan sesuatu yang lain. Yaitu, mengapa Liu Guanyi ini mampu bertahan begitu lama? Lebih jauh lagi, dia tampaknya mampu bertahan, sepertinya dia dapat bertahan selamanya. Bagaimana mungkin, semua orang tersingkir, tersapu oleh sungai arus balik. Bagaimana dia bisa tetap di sini dengan begitu banyak kekuatan yang tersisa? Mengapa dia? Tidak ada yang bisa menjawabnya, para dewa Gu semuanya terdiam. Sesaat kemudian, saat Fang Yuan terus maju, aura cacing Gu di tubuhnya terus menguat, mencapai puncaknya. Segera, dari dalam tubuh Fang Yuan keluar, dia mulai bersinar dalam cahaya putih bersih yang terang. Benar-benar menjadi seperti ini. Mao Liqiu melihat ini dan matanya terbelalak lebar, dia ternganga, tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Kakek Mao, apa yang terjadi? Black Extremity tidak dapat menahannya, dia bertanya. Pada titik ini, tidak ada alasan bagiku untuk menyembunyikannya lagi. Mao Liqiu mendesah dalam-dalam, menunjukkan ekspresi kalah di wajahnya. Ada Gu abadi yang memelihara di dalam tubuhnya. Nama Gu abadi ini adalah ketekunan. Mao Liqiu mengatakan beberapa hal yang mengejutkan. Gu abadi ketekunan, Black Extremity sangat terkejut. Para dewa Gu lainnya juga. Dikatakan dalam lebih besar dari bahwa Gu abadi. Ketekunan adalah Gu abadi penting yang dapat memungkinkan pengguna untuk menaklukkan sungai arus balik. Bukankah itu hanya legenda? Yu Yiyezi bertanya. Tidak, itu ada. Bichen Tian berkata, dia adalah dewa Gu pengadilan surgawi, dia tahu banyak rahasia kuno. Ada seseorang yang pernah memilikinya, orang itu adalah mantan pemimpin pengadilan surgawi, Genesis Lotus Immortal Venerable. Wei Ling yang menambahkan, apa? Para dewa kembali terkejut. Tapi kami tidak pernah menduga metode penyempurnaan Gu abadi ketekunan menjadi seperti ini. Genesis Lotus Immortal Venerable tidak pernah menyebutkannya. Bichen Tian mendesah dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak, ini adalah kejadian memalukan dalam hidupnya. Hehehe, Mao Liqiu menyela, dia sangat tertarik pada apapun yang akan merusak reputasi pengadilan surgawi. Kata-kata ini membuat si Zheng Yi berteriak, omong kosong. Beraninya kau memfitnah reputasi seorang yang mulia abadi. Berani berteriak pada binatang buas kuno yang legendaris, si Zheng Yi benar-benar pemberani, banyak dewa benua tengah yang mengkhawatirkannya. Mao Liqiu tidak marah, anak kecil, apa yang kau tahu? Yang mulia abadi atau yang mulia iblis, meskipun mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka tetaplah manusia. Manusia memiliki emosi, mereka memiliki kekurangan, mereka memiliki kelemahan. Saat itu,
Yang Mulia Abadi teratai Genesis menerobos sungai arus balik dan terperangkap di dalamnya, tidak dapat melarikan diri. Akhirnya, ia dengan susah payah melakukan perjalanan ke ujung sungai dan memurnikan Gu abadi yang gigih di dalam tubuhnya. Sejak saat itu, ia menaklukkan sungai arus balik dan menjadi penguasa sungai arus balik pertama dalam sejarah. Penguasa sungai arus balik pertama. Bahkan leluhur tua Suehu terkejut. Sungai arus balik ini telah menjadi miliknya begitu lama, ia tidak mengira ada rahasia seperti itu. Ini berarti, seketika, tatapan para dewa tertuju pada Fang Yuan. Mao Liqiu menghela napas, dengan tatapannya tertuju pada Fang Yuan yang bermandikan cahaya putih, ia berkata tanpa daya, itu benar. Pada tingkat ini, ia akan memurnikan Gu abadi yang gigih dan menjadi penguasa sungai arus balik kedua. Para dewa kehilangan kata-kata, mereka menatap Fang Yuan, yang terus bergerak maju. Dia tidak berekspresi, tidak peduli berapa banyak langkah yang diambilnya, sungai arus balik selalu berada di bawah kakinya, seolah takdir sedang mengejek dan menertawakannya. Namun dia terus berjalan, dia telah menempuh 500 tahun pengalaman di kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu berapa lama lagi dia harus berjalan. Namun dia tahu kemana dia harus pergi. Seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Setidaknya, di dalam sungai ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, Fang Yuan duduk di dalam rumah bambu, dia melihat ke desa, dia melihat ke Gunung Qingmao. Tangannya terkepal, harapan terpancar di seluruh wajahnya yang muda dan lembut. Sudah waktunya untuk melepaskan masa lalu. Bertransmigrasi ke sini adalah kesempatan terbesarku. Karena di sini, aku bisa memperoleh kehidupan abadi. Aku harus memanfaatkan kesempatan langka ini dengan baik. Kalau tidak, bagaimana aku bisa hidup dengan diriku sendiri? Bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan ini? Tentu saja, saat ini, aku perlu memperbaiki kondisi kehidupanku dan saudaraku. Hehe, anak kecil itu. Setelah kebangkitan Aperture, di panggung pertempuran, Fang Yuan menundukkan kepalanya, dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Aku dijebak, siapa yang menjebakku? Siapa yang tidak ingin aku menang dalam pertempuran? Jawabannya sudah jelas, saudaraku, menyerahlah. Kamu bukan tandinganku. Karena bakat kita yang berbeda, kita ditakdirkan untuk berbeda. Gu Yue Fang Zheng berkata dengan gembira dan puas di depannya. Fang Yuan berbalik dan pergi, dia dipenuhi dengan tekad. Karena desa menolak untuk membesarkanku, karena bibi dan pamanku sengaja menyingkirkanku, apa gunanya tinggal di sini? Jika aku tinggal di sini, apakah aku bisa menjadi lebih kuat dan memperoleh kehidupan abadi? Mengapa aku tidak pergi saja? Di dalam karavan, Gu Master Big Beard meninggal, Fang Yuan berdiri di depan makamnya. Anak muda itu dipenuhi air mata, dia terisak, Paman Big Beard, beristirahatlah dengan tenang. Terima kasih atas hadiah terakhirnya. Kamu berkata, ketika kamu masih kecil, kamu ingin menjadi pahlawan besar, seperti tokoh-tokoh legendaris dari jalan yang benar. Ketika kamu masih muda, kamu ingin menjadi pemimpin klan. Ketika kamu dewasa, kamu puas menjadi tetua klan. Ketika kamu menjadi pria parubaya, kamu diasingkan dari klan, kamu merasa bahwa kamu bisa hidup sendiri dengan baik, kamu puas hanya dengan membesarkan cacing Gu dan dirimu sendiri. Petik 2. Tetapi aku tidak seperti ini, aku tidak akan melupakan impianku hanya karena usia. Dunia ini terlalu besar, tetapi kita semua adalah karakter minor. Aku akan bekerja keras, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Masa kanak-kanak, remaja, dewasa. Gunung Qingmao, karavan, dia berjalan sepanjang waktu. Usia parubaya, usia tua, dan akhirnya, rentang hidup Gu. Perbatasan selatan, gurun barat, laut timur, dan benua tengah. Setelah kelahirannya kembali menggunakan Spring Autumn Cicada, Gunung Qingmao, tanah terberkati tiga raja, tanah terberkati Hu Immortal, tanah terberkati Istana Kekaisaran, Gunung Yitian, dan sungai arus balik. Selangkah demi selangkah, melalui kesulitan dan cobaan, Bichen Tian mengerutkan kening, dia menatap sosok Fang Yuan, berpikir, kekuatan tekad macam apa ini? Mengapa dia bertahan? Apa yang membuatnya bertahan sejauh ini? Leluhur tua Suehu mendengus dingin, kesungguhan terlihat di matanya, dia tidak lagi memandang rendah Gu Immortal peringkat 7 ini berarti, ada Genesis Lotus 300.000 tahun yang lalu, dan sekarang, ada Liu Guanyi. Penguasa sungai arus balik.
Mao Liqiu menatap cahaya di tubuh Fang Yuan, tidak ada yang bisa dilakukannya. Ia mengeluarkan taringnya dan mencakar tanah dengan cakarnya, menyebabkan bekas yang dalam terbentuk. Kelopak mata Bai Ningbing dan Hei Loulan berkedut, mereka jelas tersentuh. Zhao Lian Yun telah terbangun, ia menatap mayat Ma Hongyun, yang dipeluk Fang Yuan, air matanya mengalir keluar. Ia menangis dalam hatinya, Hongyun, bagaimana kau bisa meninggalkanku seperti ini? Tanpamu, aku sendirian di dunia ini. Apa gunanya hidup? Tahukah kau, kegigihan satu orang itu sangat sulit. Seberapa sulitkah kegigihan satu orang? Semua Dewa Gu di sini dapat menjawab pertanyaan itu. Karena di antara mereka, beberapa bertahan karena tanggung jawab, beberapa bertahan karena kebencian, beberapa bertahan karena kegembiraan, dan beberapa bertahan karena cinta. Dan jawaban Fang Yuan, dia masih tanpa ekspresi, dia terus bergerak maju tanpa henti. Aku pernah berteriak, perlahan-lahan, aku kehilangan suaraku. Aku pernah menangis, perlahan-lahan, aku kehilangan air mataku. Aku pernah berduka, perlahan-lahan, aku menjadi mampu menahan segalanya. Aku pernah bersukacita, perlahan-lahan, aku menjadi tidak tergerak oleh dunia. Dan sekarang, yang tersisa padaku hanyalah wajah tanpa ekspresi, tatapanku sekuat monolit, hanya ketekunan yang tersisa di hatiku. Ini adalah milikku sendiri, karakter yang tidak penting, Fang Yuan, ketekunan. Cahaya yang menyilaukan meletus keluar. Ketekunan abadi Gu, pada saat ini, disempurnakan dengan sukses.